PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney Airports memastikan kesiapannya dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini. Direktur Utama Injourney Maya Watono mengatakan, pergerakan penumpang di 37 bandara yang dikelola Injourney selama periode Lebaran diprediksi mencapai 9 juta orang. Jumlah ini meningkat sekitar 2% dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya. Injourney Airports memprediksi jumlah penumpang di 37 bandara yang dikelola Injourney selama periode Lebaran mencapai 9 juta orang. Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali diproyeksi menjadi yang tersibuk selama libur Lebaran. PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney Airports memastikan kesiapannya dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini. Direktur Utama Injourney Maya Watono mengatakan, pergerakan penumpang di 37 bandara yang dikelola Injourney selama periode Lebaran diprediksi mencapai 9 juta orang. Jumlah ini meningkat sekitar 2% dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya. Dengan pergerakan pesawat pada periode Lebaran yang diperkirakan naik 3,24% menjadi 63.000 lebih penerbangan. Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali diproyeksi menjadi yang tersibuk dengan masing-masing pergerakan penumpang mencapai 1 hingga 3 juta jiwa. Kita 1 tahun ada 167 juta traffic seluruh Indonesia untuk 37 bandara. Saat periode Lebaran ini kita ekspektasinya ada 9 juta traffic, peningkatan 2% dibanding tahun lalu. Untuk mendukung operasional selama periode Lebaran, Injourney menyiagakan hampir 16.000 petugas di seluruh bandara yang dikelola. Jakarta, Divya Salsabila, Riki Anwar di IDX Channel. Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang berisi tuntutan agar Iran menghentikan serangan terhadap negara Timur Tengah. Namun resolusi itu tidak menyebutkan agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap negara-negara Timur Tengah. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu kemarin mengadopsi resolusi yang dirancang Bahrain yang berisi tuntutan agar Iran mengakhiri serangan terhadap negara-negara Teluk. Namun demikian, resolusi tersebut tidak menyebutkan perihal serangan militer dari Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam pemungutan suara untuk menentukan persetujuan resolusi, 13 negara memberikan suara mendukung dokumen tersebut. Sementara Rusia dan Cina menyatakan absen. Resolusi tersebut mengecam serangan Iran terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Resolusi itu juga menuntut agar serangan tersebut segera dihentikan. Namun resolusi itu tidak menyebutkan agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap negara-negara Timur Tengah. Dan bahkan tidak menyerukan kedua negara tersebut untuk menghentikan serangan terhadap Iran. Di sisi lain, perwakilan tetap Iran untuk PBB, Amir Sayyid Iravani, mengkritik dokumen tersebut. Iravani menyatakan bahwa beberapa anggota Dewan berusaha membalikkan peran dan posisi korban dan agresor. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Amerika Serikat pada Rabu kemarin menyatakan memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disusun Rusia yang menyerukan gencatan senjata di Timur Tengah dan mengecam serangan terhadap warga sipil di wilayah setempat. Adapun Latvia juga menentang resolusi tersebut, sementara 9 lainnya abstain dan 4 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi. Dokumen yang diserahkan oleh Rusia itu meminta seluruh pihak untuk segera menghentikan permusuhan di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Rancangan tersebut juga mengecam semua serangan terhadap warga sipil dan menyerukan semua yang terlibat dalam eskalasi untuk kembali melakukan diplomasi meski tidak menyebutkan negara manapun. Selain itu, dokumen tersebut juga mencatat pentingnya menjamin keamanan semua negara di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. PBB juga menyatakan duka mendalam atas jatuhnya korban dalam konflik di Timur Tengah dan menegaskan kembali larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah suatu negara. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau OPEC mengonfirmasi Arab Saudi meningkatkan produksi minyak pada Februari sebagai langkah antisipasi gangguan pasokan di Timur Tengah. Langkah ini diambil menjelang serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang memicu ketegangan di pasar energi global. Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi OPEC dalam laporan bulanannya menyebut Arab Saudi meningkatkan produksi minyak pada Februari sebagai bagian dari rencana kontingensi menghadapi potensi gangguan pasokan di Timur Tengah.
Langkah ini terkait ketegangan geopolitik menjelang serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Menurut data OPEC, produksi minyak Arab Saudi pada Februari mencapai 10,88 juta barel per hari. Sementara pasokan ke pasar tercatat 10,111 juta barel per hari, meningkat dibandingkan produksi Januari yang berada di level 10,10 juta barel per hari. Secara keseluruhan, produksi kelompok OPEC Plus yang mencakup anggota OPEC dan produsen lain seperti Rusia mencapai rata-rata 42,72 juta barel per hari pada Februari. Angka ini naik 445 ribu barel per hari dibandingkan Januari. Serangan yang terjadi pada 28 Februari memicu gangguan ekspor dan menghentikan produksi di beberapa lokasi. Kondisi ini turut mendorong kenaikan harga minyak di pasar global. Meski terjadi gejolak geopolitik, OPEC tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global. Organisasi tersebut memperkirakan permintaan minyak dunia akan tumbuh sekitar 1,38 juta barel per hari pada 2026. OPEC menyatakan perkembangan geopolitik masih perlu dipantau secara cermat. Dampaknya terhadap pasar minyak global dinilai masih terlalu dini untuk ditentukan. Bagi sumber ada Exchange. Ya, pemerintah memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi 2 gelombang dengan jumlah masyarakat yang mudik mencapai 143,9 juta orang. 52% pemudik diprediksi akan menggunakan mobil pribadi. Pemerintah memperkirakan akan ada 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini. Dari sisi moda transportasi, kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat. Diperkirakan 52% pemudik akan menggunakan mobil pribadi, disusul sepeda motor dan bus umum serta kereta api. Menurut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, puncak arus mudik akan terjadi pada 14 dan 15 Maret, serta 18 dan 19 Maret. Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi daerah yang paling banyak dituju pemudik, disusul Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Sulawesi Selatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, diperkirakan ada 143,9 juta perjalanan atau masyarakat yang melakukan mudik lebaran. Sesuai dengan yang telah disimulasikan oleh Kementerian Perhubungan dihadapkan pada statistik lebaran-lebaran sebelumnya, diperkirakan puncak arus mudik itu akan jatuh di tanggal 14 dan 15 Maret. Kemudian puncak mudik kedua di tanggal 18 dan 19 Maret. Pemerintah juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk kementerian lembaga, pemerintah daerah dan jajaran Polri untuk mengamankan arus mudik lebaran. Jakarta, Anissa Rizkia, Novan Dwi Kusuma, ADEX Channel.